Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Pernah dengar lagu itu secara nggak sengaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka memang lagi masif memposting lagu-lagu seperti ini di medsos. Seperti layaknya murtadin odong-odong lainnya. Mereka nyanyi dan dandan seperti muslim dan muslimah. Apabila lagu itu diputar dan sering berulang-ulang, akibatnya alam bawah sadar pendengarnya akan terdoktrin sama isi kalimat lagunya. Ini seperti hipnotis. Bagi yang imannya kuat tidak masalah. Alam bawah sadarnya tak akan terpengaruh. Tapi akan sangat bahaya apabila didengar oleh anak-anak dan remaja yang masih labil keimanannya. Itulah kerja mereka, tak henti-hentinya mengerahkan tipu, daya, dan upaya. Kadang seperti merpati, dan licik seperti ular. Akan tetapi saya tergelitik membahas yang ini. Apakah Tuhannya memang tidak berubah? Murtadin-murtadin ini yang menjelaskan sesuai kesaksian, dalam mimpi dan penglihatannya. Kesimpulan awal memang Tuhannya tidak berubah. Mari kita tonton kesaksian dan kita bahas. Dan sampai akhirnya saya tidur. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Dia nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Benar kan? Kata murtadin ini Tuhan tidak berubah. Ia masih kotor, artinya selama ini tidak pernah mandi dan pakai sabun. Kotor sekali, katanya, pakaian pun tak pernah ganti-ganti. Cuma pakai kolor lagi. Katanya Tuhannya sekarang ada di surga. Pertanyaannya, apa di surganya murtadin? Nggak ada kamar mandi. Apakah segitunya? Di surga nggak ada pakaian ganti. Menurut murtadin ini beda lagi. Ia didatangi Tuhannya pakai kuda. Pada saat saya dalam keadaan mengorok, kata saya terpejam, tapi saya mendengar suara-suara lain. Saya itu mendapatkan suatu penglihatan. Mendapatkan suatu penglihatan yang saya lihat itu, saya lihat itu Tuhan Yesus naik kuda. Sebenarnya berdasarkan dalil Alkitab, Tuhannya naik keledai. Yang pernah dipinjamnya, namun belum pernah ada kabar dikembalikan lagi. Aduh, warnanya tidak ada warnanya seperti warna yang kita lihat, putih, lembut. Murtadin ini seorang kupeng, ia kurang pengetahuan. Nggak bisa membedakan antara kuda dan keledai. Benar Tuhannya tidak berubah sejak 2000 tahun yang lalu. Untuk pindah satu tempat ke tempat lain, masih menggunakan kendaraan zaman batu. Keledai, wajahnya sangat luar biasa. Kalau saya bisa gambarkan dari saya bisa saya rasakan, tapi nggak bisa saya lukiskan seperti apa itu Tuhan. Tapi saya bisa rasakan, tapi saya bisa wajahnya itu seperti apa gitu. Hanya saya yang tahu sama Tuhan, tapi nggak bisa digambarkan. Sangat luar biasa. Ditutup awan-awan, saya lihat itu Tuhan Yesus gitu. kesaksian ini malah mengejutkan. Bukan dari murtadin,
Tapi bapak semangnya para murtadin odong-odong. Papi encop nipu mulu. Saya pada saat berbaring antara tidur dan enggak, tiba-tiba Tuhan berdiri di depan pintu rumah dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Dia panggil saya, Pak. Dia angkat tangan, dia panggil begini. Tuhan tidak ngomong, Tuhan Yesus tidak ngomong, satu kata pun dia tidak ngomong. Tuhan Yesus panggil saya begini, dan saya karena tidak berani melihat mukanya yang penuh dengan kemuliaan, jadi saya maju itu jongkok, Pak. Itu di dalam, saya pada waktu lagi berbaring gitu. Tapi dalam penglihatan itu saya maju, saya jongkok. Saya tidak berani lihat muka Tuhan. Nah, pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus, saya angkat tangan saya. Saya angkat tangan begini, maksudnya saya mau pegang Tuhan. Tuhan Yesus kan kasih tangan begini. Maksudnya saya mau pegang tangan Tuhan. Cuma waktu saya angkat tangan begini, saya punya tangan ini tangan ini, Pak. Jari tengah ini. Langsung tembus di lubang paku Tuhan. Pas tembus. Benarkan, dia tidak berubah. Tangannya belum sembuh, berlobang terkena paku. Herannya apakah di sorga nggak ada obat? Apakah bapaknya tidak juga bisa menyembuhkannya? Bukankah menurut mereka, Tuhan sedang duduk di samping bapaknya? Andai misal dia sendiri nggak kuasa menyembuhkan, kenapa bapaknya juga nggak kuasa? Kesimpulan. Berdasarkan penglihatan dalam mimpi yang dianggap nyata, Tuhan murtadin odong-odong dan bapak semangnya, Tuhannya memang tidak berubah selamanya. Cuma kitabnya aja yang diubah-ubah, disisipi, diganti, dan direvisi. Very clear.